Selamat datang di GKI HI Talks bersama saya Octavianus Winky Setiawan. Yang pastinya dengan tema-tema up to date dengan perkembangan zaman sekarang dan sekiranya bisa menjadi berkat dan menginspirasi buat jemaat GKI Harapan Indah. Kali ini temanya sangat menarik. Kalau disingkat itu PIK. Bukan PIK yang di Jakarta Utara gitu ya, dengan mungkin yang lagi tren, tapi ini PIK terkait pengabaran Injil kekinian. Langsung saja saya undang narasumber pada siang hari ini yaitu Bu Endang. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang, saya Endang. Saya jemaat GKI Harapan Indah yang kebetulan juga mengambil pelayanan melalui pelayanan di Lembaga Pelayanan Indonesia. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Baiklah ya, sumringah. Kalau boleh tahu tadi kan udah sempat di bridging nih sama Bu Endang. Sudah mengambil pelayanan juga. Boleh diceritain sedikit gak sih Bu? Sudah berapa lama nih berkecimpung di dunia ini dan kira-kira apa aja yang dilakukan Bu? Saya menjadi anggota staf Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia ini sejak tahun 1992. Tetapi tidak tiba-tiba saja menjadi anggota staf. Sejak saya duduk di bangku kuliah semester pertama, saya mengambil kuliah di Universitas 11 Maret, Fakultas Sastra. Nah, di situ saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang melayani saya sehingga kehidupan rohani saya bertumbuh, dan setelah lulus, saya lulus tahun 1990, tapi tidak langsung menjadi anggota staf karena saya berpikir mencari pekerjaan tentu lebih menyenangkan dibanding menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi ketika saya sudah mendapatkan pekerjaan, entah mengapa ya, saya tinggal di tempat orang-orang yang notabene, orang-orang yang di kos itu orang mengenal Kristus, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan yang Kristus mau, sehingga saya kembali ke kota saya, kota Solo, dan saya menyerahkan diri saya menjadi anggota staf LPMI untuk melayani Tuhan di tahun 1992. Berarti kurang lebih sudah 33 tahun lebih ya Bu ya? Iya. Wah, ini saya kebayangnya dengan begitu banyak pengalaman terkait pengabaran Injil gitu. Dimana memang zaman sekarang pengabaran Injil kan banyak banget ya Bu ya. Terutama di media itu sangat kepapar. Tapi sebelum kita beralih ke situ Bu, saya pengen tahu. Kalau yang selama ini Bu Endang jalanin, landasannya Bu, untuk mengabarkan Injil itu apa sih? Landasan-landasan yang Bu Endang sudah lakukan? Termasuk mungkin bisa di-share juga gitu ya kepada para jemaat. Landasan Alkitabiahnya juga sih Bu. Nah, kadangkala kalau kita pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan, itu sebetulnya ada firman-firman yang isinya sangat istimewa. Bisa firman itu berupa isinya janji, isinya perintah, dan isinya amanat. Saya akan menyampaikan keistimewaan dari firman Tuhan itu berupa perintah dan janji. Perintah dan amanat. Perintahnya ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, perintah ini menjadi istimewa karena berisi tentang kasih Allah. Dan kasih Allah ini adalah inti dari pengajaran Kristus ketika Kristus ada di dunia dan sudah kembali ke surga. Dan yang kedua ada di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang isinya Tuhan Yesus berkata, segala kuasa
di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku, maka pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Itu ya, itu dasar dari firman di mana saya mengambil mengambil pelayanan yang DNA-nya penginjilan. Ya, penginjilan, pekabaran Injil. Di mana di dalam amanat agung itu ada 3 hal yang saya pelajari. Yang pertama adalah pemberitaan terbesar. Karena apa? Karena itu amanat agung itu untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Bukan untuk penginjil, pendeta, pengerja, guru sekolah minggu, tetapi semua orang yang percaya. Dan yang kedua, perintah terbesar, perintahnya pribadi terbesar, bukan perintah. Pribadi terbesar. Pribadi terbesarnya apa? Yang kita akan sampaikan adalah pribadi Kristus, pribadi yang terbesar. Dan yang ketiga adalah kuasa terbesar. Karena apa? Karena Kristus dapat mengatasi segala kuasa. Kuasa yang berasal dari dunia, dari setan, kuasa untuk meredakan angin topan. Jadi kuasa terbesar di surga dan di bumi. Jadi antara mengasihi dan amanat agung itu seperti 2 sisi mata uang. Bagi orang percaya. Kenapa? Karena kita bisa bilang di sisi yang pertama itu mengasihi Kristus, tetapi harus melakukan sisi yang sebaliknya, yaitu melakukan amanat agung atau pekabaran Injil. Nah, di amanat agung itu tadi muaranya adalah, kan di amanat agung itu ada pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Nah, dari pergilah, baptislah, dan ajarlah adalah kata kerja bantu. Dan jadikanlah semua bangsa muridku kata kerja yang utama. Karena pergi, baptis, dan ajar untuk menjadikan semua bangsa muridku. Itu dasar Alkitabiah yang saya yakini ketika saya mengabarkan pemberitaan Injil. Dan itu masih valid sampai sekarang lah Ibu ya? Iya, masih tidak berubah ya firman Tuhan. Iya. Masih harus seperti itu. Nah, jadi bukan sekedar hanya kita langsung pengabaran Injil, tapi kita harus juga memahami terkait landasan dasar-dasar Alkitabiah tersebut gitu ya. Kalau tadi landasan dasar Alkitabiahnya kita juga sudah tahu, tahapan-tahapannya nih Bu. Sebelum nanti kita masuk ke tips and triknya lah ya. Saya juga mau belajar nih sama Bu Enda. Tapi tahapan yang perlu kita persiapkan ketika kita mau dan ingin gitu ya pengabaran Injil. Ya. Jadi ada fase-fase dalam pengabaran Injil ya. Pengajaran Injil itu ada fasenya presensi atau kehadiran kita. Kehadiran kita itu juga itu loh harus menjadi berkat. Katanya kita kitab terbuka. Ya kan, kita ini kitab terbuka. Jadi kehadiran kita itu menjadi berkat. Tapi juga ada persuasi. Persuasi itu ya udah mulai menggiring dengan diskusi ringan lah. Ya, gitu. udah mulai ada obrolan yang menggiring untuk apa? Gimana cara berpikir, mengasumsikan gitu. Ya itu namanya persuasi. Dan yang fase ketiga atau fase P yang ketiga adalah proklaim. Nah, kalau proklaim ini harus sudah mengatakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui Dia kita dapat mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Itu kan udah proklaim ya. Kalau kata orang udah frontal gitu loh, udah frontal yang harus masa bisa sih seperti itu. Itu ya, itu makanya ada fase-fasenya. Kita sebut aja 3P. Presensi, persuasif, dan proklaim. 3P itu cuma. Itu jadi tahapan-tahapannya lah ya.
Tapi sebelum masuk ke persuasif, kadang kita presensi ya yang pertama. Kehadiran aja kadang kita udah mau diajak ngobrol pun gitu, orang udah mulai ngebatasin. Kira-kira mau diajak ngobrol apa ya? Nah, yang saya mau tanyakan ke Bu Endang tuh esensinya Bu, atau mungkin lebih gimana cara tahu sense-nya kita nih, orang ini perlu kita kabari Injil, kita perlu jadi temani mereka, atau ini emang orang perlu ada tindakan khusus. Sense itu tuh muncul dari mana sih Bu Endang? Saya berpikir begini ya, hidup dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus itu yang terpenting di dalam kita melayani seseorang. Dan juga kita melayani di gereja, menjadi guru sekolah minggu, menjadi majelis, melayani pro kantor, itu pengurus, yang gitu-gitu ya, pengurus, semua itu sebetulnya yang paling penting itu adalah hidup kita dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Jadi hari lepas hari hidup kita itu ada di dalam kendali Roh Kudus. Dengan demikian ego kita yang harus kita turunkan. Kalau ego kita yang naik, berarti hidup kita dikuasai diri kita sendiri. Allah ada di bawah kita ya. Tapi kalau hidup dikuasai oleh Roh Kudus, kita merendahkan diri turun dan Allah menguasai tahta hati kita. Dan ketika kita ada di bawah pimpinan Roh Kudus, biasanya Roh Kudus memberikan kepekaan bagi kita. Roh Kudus akan menyiapkan kita untuk menyampaikan kabar baik. Dan Roh Kudus pun tidak meninggalkan kita. Dia akan mengirimkan orang yang terbaik yang akan kita sampaikan kabar Injil itu. Poinnya adalah memang kita harus punya keintiman rohani. Benar nggak sih Bu? Iya. Terutama sering banyak ngobrol, banyak berdoa bahwa ya ini memang sense dari situ akan muncul lah ya secara nggak langsung ya. Buat kita semua nih Bu, di tengah gempuran, balik lagi sekarang kan gempuran banyak media nih Bu, terutama pengabaran Injil pun juga banyak sekali nih kayak potongan video gitu ya. Itu kan banyak banget yang bisa sebenarnya ini ada yang benar ada yang enggak. Nah, Bu Endang bisa nggak ya bagikan ke kita tips and trick Bu ketika waktu Bu Endang memberikan metode pengabaran Injil yang apakah harus yang seperti di yang sebelah gitu yang harus bawa buku, bawa Alkitab. Jadi kan orang kalau kayak gitu kan kadang udah kayak takut duluan gitu ya, kayak aduh kayaknya nggak ada atau gimana. Dari Bu Endang sendiri berdasarkan pengalaman Bu Endang, ada tips and trick nggak Bu yang bisa dibagikan buat kita lakukan juga nih pendekatannya? Ya, tadi kan memang di zaman-zaman saya masih pertama menjadi anggota staf LPMI yang harus menginjili itu masih memakai cara lama ya, cara harus pakai buku. Di LPMI terkenal dengan buku namanya 4 Hukum Rohani, Rahasia Kebahagiaan Hidup dan Keselamatan Jiwa. Di buku itu semua lengkap, dasar firman Tuhannya lengkap. Namun karena mengikuti perkembangan zaman dan anak-anak pun juga sudah banyak belajar tentang digital, akhirnya buku itu yang 4 Hukum Rohani itu kita singkat dengan melalui 5 jari. Ini salah satu contoh ya, 5 jari aja. Iya, 5 jari aja. Itu sebetulnya rangkuman dari 4 Hukum Rohani. Itu aja. Boleh dibagikan nggak kita? Ya. Kenapa saya memakai 5 jari? Karena saya berpikir kebanyakan semua orang punya tangan. Jadi ketika saya menyampaikan dengan 5 jari itu, mereka juga bisa mempraktekkan juga ya. Mempraktekkan juga. Nah, jari itu kan dimulai dari jari jempol ya. Jari jempol itu kan kalau kita begini kan baik ya. Iya, sip, bagus, baik hati. Bagus ya. Pokoknya excellent lah ya, baik ya. Ini memang jari jempol ini konotasinya baik. Karena apa? Karena sebetulnya jari jempol ini melambangkan bahwa Allah menginginkan semua orang masuk surga. Benar nggak?
Tidak ada yang boleh ketinggalan seorang pun. Keinginan Allah semua masuk surga. Namun kita ingat memiliki jari telunjuk. Jari telunjuk ini jari peringatan loh. Benar enggak? Peringatannya begini ya kan? Ini peringatan ini. Dan kalau nunjuk sana apa? Menghakimi. Salah. Kalau menunjuk sini ya, sombong. Aku gitu loh. Ya. Aku loh. Nah, ini kan suatu peringatan. Nah, ini jari telunjuk ini menunjukkan bahwa manusia penuh dosa. Manusia di hadapan Allah penuh dosa. Sehingga ia tidak dapat mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Manusia di penuh dosa ada di Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam Roma 6 ayat 23 mungkin semua orang sudah tahu. Upah dosa ialah maut. Maut itu terpisah dari Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Tapi kita masih punya jari tengah. Jari tengah ini kan pasti semua orang jari tengahnya lebih tinggi dari semua. Iya. Kecuali ada yang salah ya. Berkebutuhan khusus lah ya. Iya. Nah, jari tengah ini menggambarkan begini. Dari tempat yang maha tinggi, Kristus datang ke dunia untuk mengampuni orang berdosa. Roma 5 ayat 8, Kristus telah mati menggantikan kita ketika kita masih berdosa. Bahkan hanya ada satu-satunya pribadi ya yang bisa ngomong seperti ini. Yohanes 14 ayat 6. Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus tadi. Nah, Kristus ini berfungsi menjembatani jurang yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan Allah. Dengan kematiannya di kayu salib. Kerinduan kita ketika orang menerima Kristus dan Kristus mengampuni dosa manusia, harusnya kita ada di jari manis dong ya. Jari manis itu jari yang selalu dikasih cincin ya. Kita ingat Lukas 15 ya, yang si sulung dan si bungsu, ketika si bungsu pulang, bapaknya lihat, oke, ambilkan jubah dan cincin. Nah, karena Kristus mengatakan Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bagi siapa yang menerima Kristus. Tapi masih ada jari kelingking, jari yang paling kecil. Kenapa? Karena kita di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Oleh karena itu kita paling kecil. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Tumbuh itu sebetulnya itu kalau di tempat saya itu ada artinya TUMBUH, tumbuh. T tiap-tiap hari hendaknya saudara datang ke hadirat Tuhan melalui doa. Usahakan membaca Alkitab setiap hari. M mintalah kepada Roh Kudus untuk mentaati apa yang telah saudara baca dari Alkitab. B biasakan diri bersaksi tentang Kristus pada orang lain. Usahakanlah setiap segi kehidupan saudara dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Terakhir H. Hendaklah hidup saudara menjadi kesaksian. Wah, simple ya. Jadi cukup dengan 5 jari udah menjelaskan semuanya Bu Endang. Iya. Ini mungkin tips and trick yang jadi sebelum ntar kalau kita udah bawa Alkitab, udah bawa ini kan orang udah langsung skeptis, takutnya wah ini mau ngapain. Tapi memang perlu pendekatan tadi yang berdasarkan Alkitab. Iya, kita harus ada presensi persuasif. Dan ada metode caranya yang paling efektif, paling gampang, paling mudah dimengerti. Ini kan paling gampang, mudah dimengerti. Dan bisa dibawa. Nggak usah serius banget yang harus bawa Alkitab. Kayak kita serius kan? Iya. Serius. Terus kita kayak apa ya? Kayaknya menjadi orang Kristen jadi susah deh kemana-mana bawa Alkitab. Padahal nggak perlu. Boleh diceritain nggak nih Bu? Ini terakhir deh. Pengalaman yang mungkin paling diingat, baik yang mungkin tantangannya paling banyak dan mungkin yang paling berkesan. Saya pernah melayani di Bengkulu
yang dalam tahun 2000-an Bengkulu itu kota yang terkecil. Tetapi di Bengkulu itu saya ditugaskan untuk melayani ke Padang dengan nama pelayanan, proyek pelayanan itu multimedia campaign. Jadi di multimedia itu ada Minimax, film Yesus, kaset, video yang semua berupa tentang pengabaran Yesus Kristus. Pengalaman saya yang paling berkesan ketika saya menginap di hotel. Waktu pertama kali, malam pertama enggak ada masalah. Malam kedua, ketika housekeeping itu membersihkan kamar saya, dia membuka almari tempat saya menaruh sarana-sarana itu jatuh semua. Sehingga housekeeping itu melihat bahwa saya adalah orang Kristen yang mengabarkan Injil. Oleh karena itu, malam itu saya dan suami saya disuruh keluar dari hotel itu. Dan karena waktu itu saya masih pakai mobil platnya F ya. Otomatis di Padang itu kan ketahuan sekali. Maka ada satu gereja dari GPDI, Pak Ginting. Dia meminjamkan mobilnya dan mobil saya disimpan di rumah Pak Ginting supaya saya bisa melarikan diri. Karena saya dengan suami udah mendapat ultimatum mau dihabisin, mau dibunuh. Jadi saya melarikan diri di Bukit Tinggi, bukan di kotanya. Jadi saya melarikan diri di hutan sawit. Di hutan sawit yang notabene saya orang Jawa ya. Orang Jawa itu kan nggak ada hutan sawit. Nah, di hutan itulah saya mandi di kali dengan membawa anak saya. Anak saya masih 1, masih umur 2 tahun. Saya, suami dan anak dengan dipinjamin mobil, saya melarikan diri ke Bukit Tinggi, tapi bukan di kota, di perkebunan sawit. Dan disitulah saya tinggal. Saya harus memasak dan di situ saya baru tahu ternyata sawit-sawit yang kering itu bisa dijadiin arang untuk memasak. Di situ saya baru tahu dan belajar ternyata seperti ini. Dan itulah. Itu pengalaman yang paling ini ya. Paling mungkin mau dibunuh, jadi takut juga kan. Jadi takut, tapi ternyata ada yang membackup seorang pendeta memberikan mobilnya. Sehingga saya tidak terlacak. Itu berarti memang karena case-nya tidak mau ada pengajaran di situ ya Bu ya. Karena di Padang itu kan ada satu moto ya. Moto yang mungkin artinya orang Minang itu harus Muslim. Jadi adat basanding syariah basanding kitabullah. Jadi yang saya menerangkan juga nggak bisa, tapi intinya orang Minang seperti itulah ya. Orang Minang pasti Muslim gitu loh. Nggak boleh orang Minang nggak Muslim gitu. Ya memang setiap pelayanan atau pengabaran itu memang ini yang Tuhan Yesus bilang ya, ada harga yang harus dibayar ya. Sebagai penutup Bu untuk di podcast kita ini, saya tadi dengar pengalamannya sampai takjub gitu, dan sampai sekarang Bu Endang pun masih berkecimpung di sini. Pesan buat kita semua Bu dalam pengabaran Injil agar kita nggak pernah lelah gitu Bu, kira-kira apa ya? Kita harus mengubah mindset kita. Mindset kita harus diubah. Bahwa penginjilan itu biasanya kalau kita mempunyai mindset begini, kalau kita akan menjalankan penginjilan nanti banyak gereja ditutup, kita dilempari batu seperti Stefanus. Enggak. Mindset itu harus kita ubah begini. Kalau kita mengabarkan Injil, kita harus ingat bahwa banyak orang diselamatkan, nama Kristus dipermuliakan, firman Allah ditinggikan. Jadi kalau mindset kita udah berubah kan jadi nggak berpikir begini. Dan jangan berpikir bahwa melakukan penginjilan adalah kristenisasi. Jangan.
Karena mengabarkan Injil itu kan kabar sukacita. Benar nggak? Injil itu sukacita. Jadi kalau kita pekabaran Injil bukan menjadikan orang menjadi Kristen. Tetapi ketika kita mengabarkan Injil, kita ingin orang yang kita layani lewat pengabaran Injil memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi tidak sekedar Kristen tapi memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang dikatakan sesuai Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, berarti kita memiliki hubungan Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Lebih intim kan dibanding disebut kristenisasi, lebih enak kan didengar. Berarti bisa dibilang ketika pengabaran Injil itu kita lebih mengenalkan pribadi Yesus, bukan ke agamanya. Bukan. Karena kalau udah kenal Yesus, otomatis dia akan cinta dengan agamanya. Tapi kalau dia cinta dengan agamanya, belum tentu dia kenal Yesus. Wah, ini quote-quote potongan TikToknya bagus ya. Sekali lagi terima kasih Bu Endang. Saya cukup banyak terberkati, apalagi dengan pengalaman Bu Endang dengan semangat juang pengabaran Injil. Dan kiranya buat jemaat GKI Harapan Indahnya, GKI Harapan Indah semuanya juga bisa menjadikan kesaksian Bu Endang ini motivasi bahwa pengabaran Injil itu mudah dilakukan, bisa dilakukan kapan aja dan di mana aja. Paling mungkin di Grab bisa gitu ya Bu ya? Bisa. Justru paling enak itu naik Grab karena sekali ketemu. Habis itu udah lah ya. Sekali ketemu sudah. Namanya kita juga ya namanya menabur gitu kan Bu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Endang atas waktunya. Terima kasih sekembali. Terima kasih juga buat GKI, para jemaat GKI Harapan Indah. Semoga lewat kesaksian Bu Endang kita semua terberkati. Kalau gitu saya Octavianus Winky Setiawan dan saya Endang. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. God bless you all. Bye-bye. GKI HI Talks.